Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gua Omar di Gendut ya. Tadi sorry ya, video yang pagi tadi agak buru-buru sambil nyetir. Tapi dipegangin lah sama ada sticknya ya, jadi nggak terlalu ganggu ya. Jadi teman-teman, konten ini bersifat analisa ya. Tapi jangan bilang nanti saya tuh kadang-kadang kalau ada orang yang muter-muter mulu, yang penting tanggalnya kapan gitu kan. Gak apa-apa, kalau gue sih nerima. Cuma kadang-kadang ada channel-channel yang memang bukan bersifat ngasih info, tapi bersifat analisa seperti yang gue bilang ya. Karena ada konten kreator lain yang memberikan video keterangan mengapa BRI terlambat menyalurkan KUR. Ternyata ada juga komen-komen miring di bawahnya, sih lihat ya. Ada yang malah mau ngomongin muter-muter, yang penting tanggalnya kapan, ujung-ujungnya nggak kasih tahu tanggal gitu. Jadi memang ada beberapa hal analisa yang mungkin teman-teman bisa tahu juga fungsinya apa, menambah wawasannya. Jadi sama kayak gue sekarang ya. Jadi gue kontennya lebih ke analisa ya teman-teman ya. Akhirnya apa yang mau gue sampaikan siang ini adalah akhirnya gue sadar bahwa setelah gue baca komen teman-teman ya dari kemarin-kemarin, akhirnya gue ngambil kesimpulan bahwa memang KUR BR ini paling layak ditunggu sih emang ya. Saya kan bilang ke teman-teman pindah aja ke bank lain yang menyalurkan KUR, kan ada. Tapi nggak bisa teman-teman ya. Ada hal yang memang hanya dimiliki BRI teman-teman dibanding bank lain ya. Akhirnya gue ya udahlah, gue nyerah lah, ngasih ke teman-teman bahwa bank lain aja. Ternyata ya nggak bisa emang ya. Sebenarnya emang teman-teman masih kuat nunggu ya. Jadi memang akhirnya gue berpikir bahwa kayaknya emang teman-teman tuh emang lebih baik nunggu bank BRI buka sih emang. Kenapa? Karena oke, gini, setelah lihat komen teman-teman nih, banyak yang bilang bahwa bang ini nggak bisa 100 juta nih, bang ini cuma minimal 100 juta, ada bank minimal proses 150 juta. Dan ternyata itu bukan masalah jaminan, hanya jaminan untuk teman-teman. Jadi gue pikir tadinya gue berpikir bahwa orang mungkin di bank ini ada ya beberapa mantri yang nggak mau proses KUR 100 juta karena jaminan ya. Wah, kan tidak diberlakukan jaminan tambahan. Mungkin mereka takut atau apa. Tapi gue berpikir lagi bahwa ternyata memang untuk mikro dan super mikro emang nggak ada yang lain, nggak ada bukan. Kalau untuk penyaluran dua KUR tersebut itu nggak bisa melawan BRI. Bukan masalah jaminannya ternyata ya. Gue kemarin mikir mungkin teman-teman di bank nggak mau proses karena nggak ada jaminan, bukan. Oke, ternyata bukan hanya itu ya. Kalau mungkin di BRI pun nanti beberapa mantu juga ada yang minta jaminan kok, gue yakin. Kalau sudah dibuka ya. Ternyata bukan itu ya teman-teman yang intinya. Ternyata masalah human resource, SDM ya, sumber daya manusia. Gue baru pikir iya memang nggak bisa tempat lain. Makanya ada beberapa sebenarnya bukan bank ya teman-teman ya. Kadang-kadang bank BNI minimal 100 juta mau prosesnya, bank Pejateng minimal 150 juta prosesnya, bank Mandiri minimal 100 juta prosesnya. Sebenarnya bukan bank sih, lebih ke unitnya ya, unit-unit kecil, cabang tertentu ya. Kalau bank tuh pasti nggak bisa seperti itu. Seperti gue bilang di video gue sebelum di pagi tadi, tetap 1 sampai 500 juta sama semua sepakat. Tapi unitnya mungkin ada beberapa yang mungkin mengambil kebijakan minimal 100 juta, minimal 150, minimal 75 misalkan. Ternyata bukan cuman mengenai agunan non agunan, bukan teman-teman. Karena memang human resource SDM-nya yang membuat seperti itu, jumlah SDM-nya membuat seperti itu kalau menurut gue ya. Ini gue analisa orang bodoh ya. Gue kan nggak dianggap pinter ya. Ya analisa orang awam aja lah ya. Tapi moga-moga membantu ya. Tapi memang cuman BRI yang bisa mengakomodir itu dengan SDM yang sebanyak itu gitu loh. SDM artinya apa? Mantri-mantri BRI paling besar, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk memproses kredit mikro, super mikro gitu teman-teman. Itu memang tadinya gue nggak kepikiran sampai itu, ternyata iya ya, SDM-nya juga beda ya teman-teman ya. Baru gue akhirnya ya udahlah teman-teman, memang paling bagus nunggu BRI aja lah. Karena SDM-nya nggak bisa dibohongin, sayang lagi teman-teman ya. Ini gue biasa ngobrol sama istri ya, SDM itu bisa dibohongin. Artinya gini loh, SDM misalkan jumlah di bank X misalkan cuma 10, targetnya 1000, otomatis kan satu orang kerjain 100. Dibanding misalkan BRI misalkan SDM-nya 100, kerjain 1000, masing-masing orang kerjain 10 ya kan. Di bank X kerjain 100, di bank BRI ngerjain 10 satu orang. Artinya apa? Mantri-mantrinya bisa menggali hal-hal yang belum tersentuh sama bank lain, khususnya kredit mikro dengan consumer mikro yang mungkin
apa ya, karena nominalnya kecil, jadi untuk bank X misalkan, untuk mencapai hal itu dengan kredit yang kecil-kecil, itu lebih susah mereka untuk mencapai target pribadi. Ujung-ujungnya kan target pribadi lah, kepentingan pribadi lah, bohong aja demi kepentingan bangsa negara, itu bohong aja lah ya. Ya mungkin ada sebagian orang berpikir seperti itu ya, untuk memajukan ini itu. Tapi ujungnya kan kita kerja kan cari uang ya. Mereka di bank tuh kerja cari uang juga. Para mantri kerja cari uang juga. Cari prestasi juga. Kalau mereka proses kecil-kecil, sehingga apa? Mereka butuh effort yang lebih banyak, ya kan? Butuh orang lebih banyak dibanding misalkan BRI yang sumber daya manusianya banyak. Mereka bisa bisa apa ya? Bisa mengambil kredit kecil juga bisa mereka tanganin loh. Karena bagi mereka toh pembaginya per orangnya menjadi lebih lebih sedikit, walaupun ya mungkin secara target gede banget kan, 270 triliun ya kan. Jadi akhirnya gue simpulin bahwa ternyata memang BRI yang bisa mengakomodir kredit mikro dan super mikro. Bukan berarti bank lain nggak mengakomodir, bukan, artinya mereka bisa dari awal bisa sambil ngerjain mikro super mikro yang mungkin di bank lain itu nilainya nominal kecil, sehingga pencapaian target mereka bulanan pun susah kecapainya kan. Karena ngerjain 75 juta, ngerjain 200 juta, ngerjain 400 juta, itu kurang lebih sama prosesnya. Seperti itu ya. Ini analisa gua sebagai orang yang ya orang awam aja lah ya, jangan dianggap orang gimana-gimana. Dan gua ngambil judul akhirnya bahwa memang kur BRI ini layak ditunggu. Ya memang akhirnya gua kesimpulan yaudahlah teman-teman, emang bagusnya nunggu kur BRI. Karena apa? Mikro di bank lain mungkin tidak bisa terlayani seperti di bank BRI ya teman-teman ya. Ya, gua akuin itu lah ya. Jadi ada yang bilang tanggal 3, gua nggak bakalan ngomong oke tanggal 3, gua nggak mau, karena sepanjang mantrinya belum terima surat, gua nggak mau mengumumkan kur BRI sudah buka. Gua nggak mau janji tanggal ya. Yang pasti ada yang komen juga kan, nggak mungkin lewat dari bulan ini. Mudah-mudahan iya ya. Tanggal 23 ingat udah Ramadan ya teman-teman ya. Istri gua mau ngelahirin mungkin bulan ini atau nggak bulan depan. Doain ya semoga istri gua bisa baik-baik aja. Giliran ngomong ini aja motor ngeng gitu. Ya itu guys, memang bisa gue sampaikan. Selamat beraktivitas. Kita sambil sabar menunggu ya. Mudah-mudahan minggu ini ada kabar baik ya. Ya memang mau nggak mau teman-teman juga harus sabar. Siapa lagi ya? Kita itu ada komen di konten kreator lain. Untungnya tempat lain ya. Buka dong. Jangan konten dulu, buka, nyari view aja misalnya gitu. Ya memang dengan kita itu kan menyampaikan informasi yang kita tahu ya, dan konten kreator ini juga sama ya, mereka mungkin juga tidak bisa membukanya ya. Saya juga buka dong, apalagi jelas-jelas saya bukan orang BRI kan gitu kan. Jadi kayak kesannya kayak ayo dong buka gitu. Ya nggak bisa ya. Jadi apa-apa yang bisa saya informasikan yang memang bisa teman-teman juga bisa terima ya. Ingat, kalau teman-teman mendapat informasi apapun kapanpun itu sama siapapun, namanya ilmu, kosongkan gelas ya teman-teman ya. Kosongkan gelas. Jangan berekspektasi apa-apa dulu. Gue lihat YouTube apapun, gue pasti kosongin gelas dulu ya. Karena kita nggak tahu kan ada ilmu apa yang kita dapat dari setiap orang yang berbicara di setiap video. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.